Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Generasi Milenial Mahakajaya bareng gue Rachel. Nah, gimana nih? Udah agak lama ya kami nggak upload video, tapi tenang aja. Kami lagi mempersiapkan sesuatu yang sangat menarik untuk teman-teman semua bisa nonton. Tapi kali ini gue bakal cerita yang gak kalah menarik. Cerita kali ini gue mau cerita tentang dua orang kakak beradik. Kalau waktu lalu gue cerita tentang adiknya yang dibunuh oleh kakaknya, kali ini gue mau cerita bagaimana adik menipu kakaknya. Jadi dua orang kakak beradik ini, yang tertua namanya Esau dan yang termuda namanya Yakub. Mereka adalah anak dari Ishak dan Ribka. Jadi Esau dan Yakub ini adalah kakak beradik yang memiliki kepribadian juga penampilan fisik yang cukup berbeda. Kalau Esau yang tertua, dia ini orangnya suka berburu. Dia lebih suka menghabiskan waktunya di ladang ataupun di hutan. Dan Esau ini adalah seorang yang berbulu. Sementara yang termuda, yaitu Yakub, dia lebih suka menghabiskan waktunya di rumah atau di tenda membantu ibunya, yaitu Ribka, untuk memasak. Dan dia adalah seseorang yang memiliki kulit yang licin, yaitu hampir tidak memiliki bulu. Nah, kejadian penipuannya ini terjadi suatu kali pada saat Esau pulang berburu. Ketika ia sampai di rumahnya dalam keadaan lapar dan lelah, dia mencium aroma masakan yang sangat enak, dan waktu ia cari ternyata adiknya, yaitu Yakub, sedang memasak sup kacang merah. Dalam keadaan lapar dan lelah, Esau mendatangi Yakub dan meminta semangkuk sup kacang merah untuk diberikan kepadanya. Tetapi Yakub tidak memberikannya begitu saja. Dia bilang kepada Esau kalau Esau mau sup kacang merah ini, Esau harus menukarkan hak kesulungannya. Esau pun tanpa berpikir panjang, dia menyetujuinya dan akhirnya diberikanlah semangkuk sup kacang merah ini kepadanya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Esau meremehkan hak kesulungannya. Kemudian, kejadian kedua penipuan ini terjadi pada saat orang tua mereka sudah tua. Saat itu Ishak sudah sangat tua dan matanya mulai rabun, dan dia pun memutuskan untuk memanggil anaknya yang tertua, yaitu Esau, untuk memberkatinya. Dia pun memanggil Esau dan berkata bahwa dia akan memberkatinya, tetapi Esau harus membawakan makanan kepada Ishak. Tetapi hal ini didengar oleh istrinya, yaitu Ribka. Jadi Ishak ini lebih kasih kepada anak tertua, yaitu Esau, sementara Ribka dia lebih mengasihi anaknya yang termuda, yaitu Yakub. Mendengar rencana bahwa Ishak akan memberkati Esau, Ribka pun memanggil Yakub dan dia minta kepada Yakub untuk menggantikan Esau supaya berkat itu menjadi hak miliknya Yakub. Karena Ribka mengingat janji Tuhan di dalam Kejadian pasal 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Akhirnya Ribka pun menjalankan rencananya. Dia membuat masakan untuk diberikan kepada Ishak melalui Yakub, dan mengingat bahwa Yakub dan Esau memiliki fisik yang berbeda, maka Ribka menutupi kulit-kulit Yakub dengan bulu domba dan memberikan salah satu pakaian Esau untuk dikenakan kepada Yakub. Yakub pun masuk ke dalam kamar ayahnya, kamar Ishak, membawa makanan yang telah disiapkan dengan menggunakan pakaian Esau dan juga tubuh yang ditutupi oleh bulu domba. Awalnya Ishak curiga bahwa ini bukan Esau karena suaranya adalah suara Yakub. Tetapi ketika Ishak meraba tubuhnya, dia merasakan bulu-bulu domba dan dia berpikir bahwa ini adalah anaknya, yaitu Esau. Akhirnya diberkatilah Yakub dan Yakub pun pergi. Setelah itu datanglah Esau membawa makanan juga dan meminta berkat dari ayahnya Ishak. Tetapi Ishak berkata bahwa dia telah memberkati anaknya yang lain
dan dia tidak punya berkat lagi yang ada padanya selain daripada kutuk. Nah, melalui cerita ini, kita bisa belajar dari kesalahan Esau. Kesalahan Esau yang pertama adalah dia memandang rendah terhadap hak kesulungannya, sehingga dia mau menukarkan hak itu dengan semangkuk sup kacang merah. Kemudian kalau kita baca di buku Roh Nubuat, dikatakan Esau ini tidak suka terhadap tuntutan-tuntutan dan dia tidak suka hidup yang dipenuhi tanggung jawab. Itulah sebabnya dia lebih suka berburu. Sementara Yakub ini berbeda dengan Esau. Dia adalah orang yang suka memikirkan masa depan dan juga orang yang penuh tanggung jawab dan dia mau selalu dekat dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya mengapa Esau memandang rendah terhadap hak kesulungannya, karena dia tidak mau menerima tanggung jawab yang datang bersamaan dengan hak yang diterima sebagai anak yang tertua. Padahal hak kesulungan ini bukan saja berbicara tentang berkat secara materi, melainkan juga berkat secara rohani. Pelajaran ini juga bisa kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini adalah umat-umat Tuhan yang telah diberikan hak keselamatan atau hak pewaris kerajaan surga. Tetapi seringkali kita lupa atau bahkan menganggap remeh terhadap hak yang kita miliki ini, dan kita fokus terhadap hal-hal duniawi, hal-hal masa kini, sehingga kita mau menukarkan hak kita sebagai pewaris kerajaan surga dengan hal-hal duniawi. Semoga dengan kita mendengarkan cerita ini, kita belajar dan tidak mengulangi kesalahan Esau, melainkan kita boleh menjaga hak kita sebagai pewaris kerajaan surga. Oke, sampai di sini cerita gue kali ini. Jangan lupa video ini untuk di-like dan di-share ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman punya saran atau kritik atau mungkin punya permintaan doa, boleh ditulis di kolom komentar. Dan juga untuk teman-teman yang penasaran sama video menarik yang tadi gue bilang, jangan lupa untuk channel ini di-subscribe supaya kalian gak ketinggalan waktu kami upload videonya. Oh ya, kami juga punya official Facebook untuk teman-teman bisa follow. Nanti linknya akan gue tulis di description box, jadi teman-teman bisa langsung klik aja. Sampai di sini, terima kasih. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Dadah!